Bertemu lagi dengan kami berdua, Betul, penyuluh pajak dari KPP Madya Madya Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai. Halo berjumpa kawan lagi. pajak semua, bertemu lagi dengan kami berdua, Betul, penyuluh pajak dari KPP Madya Madya Jakarta Jakarta Utara. Utara. Dalam acara kita yang sudah kita punya nama ya, Oke, apa namanya kita kemarin? OPAK. Opak, obrolin pajak di tengah kota. Ya. Nah, Walaupun yang sekarang nggak kelihatan kotanya ya, tapi kita dapat cahaya dari kota yang cerah di pagi hari ini ya. alhamdulillah, cahaya ilahi ya. Iya, cahaya ilahi. Udah kelihatan cakep kan kita berdua kan, ya kan? Karena cahaya ilahi ya. Kita perlu kenal lagi nggak sama kawan-kawan pajak yang Perlu dong, iya, perlu. siapa Biar- tahu yang kemarin belum pernah lihat kan. Nah, Betul. ini yang pertama kali Yes. kita kenalan lagi nih. Betul. Kenalkan kawan pajak, saya Doni Kurniawan, saya penyuluh pajak, penyuluh pajak dari KPP Madya Jakarta Utara. Ya, dan saya Vanita Pratiwi, penyuluh pajak dari KPP Madya Jakarta Utara. Oke, pagi ini, Oh, kompak banget kita ya. Ya, emang nih, Alhamdulillah. kalau udah episode selanjutnya makin kompak kita berdua ya. Alhamdulillah. Oke. Iya. Jadi gimana? Pagi ini kita mau bahas yang Ringan-ringan. ringan-ringan aja, tapi sering kita jumpai nih. Nah, bener banget. Sering kita jumpai dan kawan pajak juga sering nih ngajuin ke kami. Nah, apa itu? Nah, Apa tuh coba? satunya tuh yang banyak banget nih bertanya Iya, ke KPP Madya Jakarta Utara, yaitu adalah pemindah bukuan. pemindah kawan pajak. bukuan atau yang bisa kita kenal sebagai PBK. Nah, Itu jadi kalau PBK. ada istilah PBK, apaan sih PBK? Nah, itu adalah proses pemindah bukuan kawan pajak. Oke, kita awali dari kewajiban kita dulu nih. Betul. Kewajiban kawan pajak adalah kalau kita sebagai wajib pajak yang baik, kita menghitung, menyetor dan melaporkan atas kewajiban perpajakan kita. Betul. Tetapi yang namanya manusia nih Kak Vanit nih, kan manusia kan tepatnya salah dan lupa ya. Nah, Hilaf gitu ya. itu hilaf. Nah, makanya di DJP sudah menyediakan fasilitas saat kita lupa atau hilaf. Nah, Dalam melakukan penyetoran pajak. penyetoran pajak. Betul. Mungkin ada kesalahan nulis masanya salah. Nah, masa ya. Jadi masanya kalau kita bilang salah. masa, kan kadang kalau yang belum masa apa sih gitu. Mm-mm. Masa iya gitu kan nggak mungkin ya. Masa Iya. itu adalah waktu pembayaran pajaknya gitu. Bulannya lah. Bulan gampangnya pajak tuh. terutang. Betul, bulan pajak Bulan pajak terutang. terutang. Nah, ada mekanisme yang namanya pemindah bukuan. Pemindah bukuan itu diatur di PMK 242 tahun 2014. Betul Nah, sekali. kesalahan-kesalahannya itu biasanya apa aja sih di Kapanit? Ya, jadi Yang sering kita temui nih betul. di Jadi permohonan PMK kita. 242 tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Doni kawan pajak itu merinci terkait dengan penyetoran tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam pemindah bukuan itu biasanya salah NPWP ya. NPWP. Betul, Benar. misalnya dia perusahaannya saking banyaknya perusahaannya dia harusnya Cabangnya mesetor- banyak. Betul, Cabangnya harusnya banyak. mau pakai NPWP yang ini, yang satu, dia malah pakai NPWP yang kedua. Iya, Jadi sehingga jadi salah setor, ya kan? salah setor. Atau bisa juga salah kode jenis setoran. Kode jenis setoran. Setoran mau setornya PPN? PPH 21 atau PPN kan mirip tuh. Mirip benar. 41121 Heeh. PPH 21. Salah ngetik. 411211 PPN. Jadi dia nyetornya salah. Salah Jadi kita bilang setor. itu salah kode jenis setoran. Iya. Atau juga tadi yang disebutkan salah masa atau salah tahun pajaknya. Aturan mau setor bulan Agustus misalnya gitu ya. Karena bayarnya di bulan September, nulisnya Makanya bulan September. September, Nah, kadang-kadang begitu tuh. Ya, jadi Sering kayak kali. gitu. Itu yang sering terjadi. Cuman selain itu ada juga nih kesalahan lainnya. Misalnya kesalahan aturan mau bayar utang pajak nih ketetapan. Dia lupa input nomor ketetapannya Iya. atau nomor ketetapannya Salah, angkanya. salah. Itu juga bisa terjadi. Iya. Atau yang terjadi lagi atau jumlahnya. Cuma Iya. pembayaran. Dia ingatnya bayarnya 10 juta, pas dia ketik 1 juta. Atau malah kebalikannya 100 juta. 100 juta. Nah, Iya. itu tuh kebanyakan Terlanjur bisa. kebayar, ya kan? Udah Pas di bank terlanjur. udah dibayar 100 juta. Nah. Nah, kan jadi kelebihan. Kelebihan. Itu bisa dipindah bukukan. Bisa, benar. Nah, kalau kebanyakan
kebanyakan bayar nih, itu bisa di BPK. Tapi kalau kurang, jangan di BPK, nggak bisa. Ya, harus Tutupin dibayar lagi, ya, Iya. tutupin lagi, bayar Nanti malah jadi lagi. kurang bayar pajak kena denda telat ya kan. Sayang. Nah, Iya, ini perlu perhatian nih dari kawan pajak semua. betul. Sebelum kita serahin billing ini ke pembayaran ke bank, maka kita cek dulu nih data billing yang ada di kita, Betul. apakah sudah benar Betul. sesuai yang akan kita bayarkan. Betul. Kalau zaman dulu itu kan, kalau kita ingat bayar pajak pakai surat setoran pajak tuh. Iya, SSP. Iya betul. Jadi pas misalnya kita udah yakin benar nih zaman dulu nih, cerita balik lagi zaman dulu. Kita udah yakin benar ngisinya. Pas kita sampai ke teller, ke bank ataupun ke kantor pos buat bayar, ternyata si banknya itu salah input. Entry. Tadi salah lihat sliwer gitu misalnya kan, karena tulisan tangan gitu kan. Iya. Nah makanya belakangan ini Direktorat Jenderal Pajak sudah berbenah dengan membuat program e-billing. E-billing. Nah e-billing berarti kesalahan itu hanya terjadi ketika diinput oleh si Kawan pajak kawan sendiri. pajak sendiri. Betul. Pihak bank udah tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Betul, karena Nah, bank tinggal nge-entry kode pembayaran atau Iya. kode billing kita bilangnya ya. itu pun juga udah sistem ya, Betul. tinggal kode billing kita create, kita masukin, kita ke bank tinggal tarik aja tuh data billingnya, udah tinggal terusin sistemnya, tinggal dibayar. Nah, Jadi harus dipastikan dulu sebelum menyerahkan kode billing itu atau mengentry kode pembayaran, pastikan dulu kode billing yang dibikin itu atas pajak yang benar. iya. Jadi kalaupun kawan pajak sudah meng-create kode billing, tapi ternyata oh salah, nggak apa-apa, bikin lagi yang baru ya. Iya, Nggak benar. usah khawatir. Nggak Karena usah belum khawatir. masuk uangnya ke negara ya. Kode billing udah di-create, tidak harus dibayar kalau emang salah ya. Jadi bisa create billing lagi, Betul. kode billing lain lagi. Silakan, tidak apa-apa. Daripada salah, Iya. ya, daripada salah. Nanti yang ribet itu ada dua pihak nih, Oke. kawan pajak sama kita. Iya. Ya, Sama murah-murah kita. kerjaan kita lah, Iya, ya jadi kan, kawan pajak Kita ya. saling bantu lah ya. Betul Kawan sekali. pajak enak mungkin kalau kawan pajak ada penilaian kinerja dari perusahaannya nih. Kalau ada sering kali melakukan kesalahan, Betul. bisa jadi kinerjanya ada catatan nih. Iya. Nah, kalau bisa meminimalisir permohonan pemindah bukuan, nah siapa tahu nih kinerjanya kawan pajak bisa jadi lebih tinggi lagi karena kesalahan, dan kita juga kerja juga ya lebih enak lah ya. Betul. Permohonan-permohonan yang kita terima juga bisa kita selesaikan dengan baik penelitiannya karena nggak terlalu banyak permohonan yang kita terima. Baik. Gitu. Jadi kalau prosesnya sendiri kawan pajak untuk pengajuan pemindah bukuan itu sesuai dengan ketentuan itu 30 hari. 30 hari. Betul. Ah, Sejak diterima lengkap oleh diterima lengkap. KPP terkait. Mm-mm. Jadi kalau misalnya itu kan kasihan juga kawan pajak ya, kan jangka waktu 30 hari baru selesai PBK-nya, nggak taunya dia harus laporan buru-buru Iya, ya. iya. Tapi memang di beberapa KPP ada yang menyediakan layanan unggulan terkait dengan pemindah bukuan ini. Iya. Jadi prosesnya memang bisa lebih cepat. Bisa Tapi lebih cepat. secara ketentuan itu 30 30 hari. hari. Jadi 30 hari ya. semuanya tergantung dari load ke pekerjaan masing-masing KPP ya kawan pajak ya. Ada loadnya yang banyak, ada loadnya yang nggak terlalu banyak. Jadi kalau loadnya banyak biasanya sih teman-teman penyuluh nih ya sekarang yang mengerjakan bisa mepet ke 30 hari itu Ya, untuk karena sesuai pengerjaannya. ketentuannya boleh gitu Iya, ya. 30 sampai hari. 30 Nanti yang rugi kawan pajak sendiri kalau misalnya salah gara-gara salah KJS doang gitu ya. Iya, Tapi tetap lama. walaupun ada kekeliruan itu tetap bisa diproses oleh kantor pajak. Oke, nah Ya. ini ada hubungannya nih Kak Fanit nih dengan 30 hari kerja nih. Bagi kawan pajak yang udah terlanjur mengajukan permohonan yang terlanjur salah nih ya, terus mengajukan permohonan pemindah bukuan, diperhitungkan nih 30 kerja itu. Jadi Betul. katakanlah nih kita salah setornya Agustus. Kita mau pindahin ke masa September gitu ya. Nah, tetapi kita mengajukan permohonan di bulan September. Alangkah baiknya nih kawan pajak untuk memindahkan tujuannya ke masa yang lebih jauh lagi. Ya, Oktober. Biar nggak mepet kawan Biar nggak pajak mepet, maksudnya. bener. Betul. Ntar kesannya kayak kawan pajak ngejar-ngejar kapan nih PBK Iya. Padahal secara ketentuan memang 30 hari. 30 hari Ya. itu untuk kita mengerjakannya. Betul. Takutnya nanti ternyata diajukan untuk September. Kita keluar bukti PBK-nya di Oktober. Iya. Kan nggak kepake bukti PBK-nya ya. Sebenarnya masih Sayang. bisa lagi nanti diajukan PBK ya. Itu nanti setelah ini kita bahas Oke, ini. nanti kita bahas lagi
setelah ini Tapi kita, itu administratif lah ya. iya itu sendiri setelah ini kita bahas. Nah, terkait dengan pengajuan PBK ini, tadi kan udah pemindah bukan PBK ya, kita udah Mm-mm. ngomongin PBK aja ya. PBK, Mas Doni ya. Betul. Itu tadi kita sudah singgung nomor aturannya di PMK 242 Tahun 2014. Kawan pajak bisa googling lah, itu pasti langsung ketemu. Mm-mm. Nah, di situ ada formulirnya kawan pajak. Nah, Formulir. benar Formulir formulirnya. untuk mengajukan proses pemindah bukuan. Nah, di situ kan kalau kawan pajak buka itu formulirnya, bisa dilihat tuh ada nomor angkanya tuh. Mm. Jadi kalau bingung cara ngisinya, di lampirannya itu ada penjelasannya. Ada penjelasan. Satu itu diisi apa, dua benar. tuh diisi apa, tiga tuh diisi apa gitu. Nah, dalam proses pemindah bukuan ini, Mas Doni, yang sering kita jumpai kesalahan dari kawan pajak adalah ketika mengisi poin NTPN yang akan dipindah bukukan. Iya. Nah, yang harus dipindah bukukan itu adalah bukan sisanya kawan pajak. Jadi misalnya nanti sudah dipakai 5 juta gitu. Dari NTPN senilai 8 juta. Yang dimasukin bukan 3 jutanya, Iya. tapi tetap 8 8 juta. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan kecil di Sering situ ya. kali begitu. Betul. Sama juga perhatikan ketika mengajukan pemindah bukuan, sebelum submit ya, memberikan ke KPP untuk diproses, pastikan udah bener nih. Dipindahkan dari mana ke mana Iya. tujuannya, dari NPWP mana atau kesalahannya karena apa. Dan juga sebutkan alasan kesalahan itu terjadi PDK Iya. karena apa. Jangan Kenapa lupa sih alasannya. sampai salah gitu ya? Betul. Apakah kelebihan bayar Yang sudah disebutkan ataukah tadi ya. apakah salah melakukan pengetikan masa pajaknya, Betul. masa tautan pajak. Nah, silakan dijelaskan di situ agar teman-teman penyuluh pada saat melakukan penelitian bisa lebih mendapatkan keyakinan yang memadai nih. Oh, ini salahnya emang karena itu. ini nih. Betul. Ya udah deh, boleh kalau ini nih, boleh deh kita setujuin deh gitu ya. Betul. Nanti kita usulkan untuk diterbitkan bukti PPK. Nah, kawan pajak, untuk sesi sekarang sebenarnya cukup dulu ya. Ya. Nah, nanti berikutnya akan kita bahas cara pengisian detail untuk formulir PPK-nya gimana. Betul. Contoh kasus untuk mungkin PPh 21, 23 atau PPN gitu ya. Ya, bisa lah. Untuk next kita akan bahas. Nah, Betul. saat Jadi, ini kita cukup dulu ya. baik. Kami dari penyuluh KPP Madya Jakarta Utara, langsung dari tengah kota, obrolan pagi di tengah kota. Obrolin pajak. Oh iya, sorry. Jadinya Obrolin karena pajak. masih pagi, kenapa hari pagi? Jadi saya tuh ingetnya pagi terus ya. Semangat pagi. Iya, Semangat pagi. Oke. Opak undur diri, saya Vanita Pratiwi. Saya Doni Kurniawan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.